Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ala akibatil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihim syu'abul tahirin wal mujahidin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak takmir yang saya hormati dan muliakan, segenap para jamaah lagi ini rahimani wa rahimakumullah yang hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Maka wajib kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izinnya kita dapat menyelenggarakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rajab, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maka kenapa dikatakan bulan Allah? Karena pada bulan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah yang maha agung, yang sangat tinggi, yaitu perintah sholat 5 waktu 17 rakaat sehari semalam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa Isra. Isra ini menurut bahasa adalah perjalanan malam. Lailan, malam hari. Perjalanan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan malam dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Perjalanan yang hampir kalau dengan naik kuda atau naik unta itu bisa 3 sampai 4 bulan perjalanan. Jauh. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Itu melintasi 3 alam, bukan hanya langit sampai di atas langit itu juga tetapi melintasi 3 alam, yaitu alam manusia, alam malaikat, dan alamnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang sholat ini, ya, kadang-kadang mohon maaf kita sholat, ada yang disebut oleh ulama suhudul kasrah bil wahdah, muncul yang banyak, hilang yang satu. Allahu Akbar, setoran arisan belum disetor sudah 1 minggu.
kunci sepeda motor, kunci mobil, kunci lemari, itu muncul pada saat sholat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan gitu pertanyaannya. Sebab sholat ini dia istimewa, caranya diambil bukan turun tetapi naik. Naik dilakukan pada malam hari sebelum dilaksanakan pengambilan perintah sholat. Nabi SAW dibersihkan terlebih dahulu, dibelah dada beliau, dan ini belahan yang kedua setelah beliau dibelah dadanya di waktu kecil. Dibersihkan sifat-sifat mazmumah, padahal diri Nabi sudah tidak ada lagi mazmumah, yang ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tetapi ini juga peristiwa untuk menghibur diri Nabi yang pada saat itu ditinggal dua insan yang sangat dicintainya, yaitu istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra dan paman beliau Abu Thalib. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, Abi Thalib ini bukan orang kaya di antara paman Nabi, tetapi orang yang banyak anaknya. Akan tetapi dialah yang merawat Nabi ketika sampai akhir di mana Nabi dilepas oleh ibu persusuannya atau yang menyusui Nabi dari kecil, yaitu Halimatus Sa'diyah. Sebab belum genap 6 bulan di dalam perut sudah ditinggal mati oleh ayah andanya. Begitu lahir dalam keadaan yang yatim. Tidak lama kemudian, belum genap 4 tahun, Rasulullah SAW menjadi piatu, ditinggal oleh ibunda tercinta. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, betapa beratnya kehidupan Nabi di saat dia butuh kasih sayang. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang bertubi-tubi. Sehingga kenapa Ummul Mukminin itu dinamakan Khadijah al-Kubra, sebab perjuangannya yang sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, apakah ada perempuan yang sekuat Ummul Mukminin ketika hamil 9 bulan kemudian naik ke Jabal Nur? Jabal Nur ini yang di atasnya adalah Gua Hira, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Dalam keadaan perut besar, kemudian berangkat naik ke Jabal Nur. Coba bayangkan, belum ada tangga seperti sekarang ini, Bapak ya. Belum berangkat haji belum berapa? Nah, sudah ada tangganya itu, tapi belum ada pegangannya. Pegangan itu sekitar 2009-2010. Sekarang sudah bagus sampai ke atas. Kalau dulu masih terjal. Bayangkan perempuan hamil membawa makanan untuk suami tercinta. Kemudian di saat tidak ada siapapun yang mempercayai, hanya kasih sayang istrinya yang paling terdepan di hadapannya. Di saat banyak orang yang tidak suka pada dakwahnya Rasul, istrinya lah yang menemaninya. Kemudian di bulan itu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa sedihnya, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah itu baginda Nabi merenung sambil meneteskan air mata. Lalu datang malaikat Jibril dengan rupa yang sempurna. Aku diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawamu ke Sidratul Muntaha, ke atas arsy istawa, arsy yang tinggi sesuai dengan surah An-Najm ayat 1 sampai 13.
Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, apa iya harus kamu kerjakan malam ini? Kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu, setelah dibelah dadanya, dipersiapkan kendaraannya, dipersilakan meminum 2 macam air. Yang pertama air susu, yang kedua air anggur. Tempat yang dipilih Rasul, diminumnya air susu. Apa kata Jibril? Tempat yang kau pilih. Tetapi kenapa kau tidak menabung semua dari air itu? Oh, sekarang saya teguh, sudah telat. Tadi harusnya sebelum saya kasih tahu. Andai kata engkau minum air yang sebenarnya, maka tidak bisa membayangkan, kata Jibril, betapa umatmu akan jadi umat yang pemabuk. Bapak Ibu rahimahini wa rahimakumullah, tidak diambil anggur saja, banyak juga umat ini yang mabuk-mabukan. KP-KP di mana-mana. Apalagi benar-benar yang diminum adalah anggur. Diminumnya susu, kemudian berangkatlah baginda Nabi SAW. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid yang disebut, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Ada sekelompok manusia yang menghantam-hantamkan kepalanya ke tembok, hancur. Bagus lagi dia kepalanya. Siapa mereka? Jibril. Itulah umatmu yang sering dan lalai dalam sholat, yang sering meninggalkan sholat dan lalai dalam sholat. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu dusun yang disalahkan bukan azannya. Kenapa kok jamaah subuh ini gak bisa naik-naik, jamaahnya ada 3 sab terus? Paling banyak, gak bisa sampai 5 sab. Karena azannya beda di Mekah dengan di Indonesia. Apa bedanya? Kalau di Mekah sholat yang panjang, namunnya pendek. As-sholat kalau di kita sholat yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairun minan naum. Maka jamaahnya sedikit, yang banyak yang tidur. La haula wala quwwata illa billah. Berat sholat ini, berat. Sehingga Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Bayangkan Bapak Ibu, dipersiapkan kendaraan yang paling bagus, namanya buruk. Buruk ini sesuai dengan namanya, berasal dari kata barbun, kilat. Perjalanan secepat kilat. Setan memang tidak diam. Dia persiapkan tentara dan balanya. Bala tentaranya dipersiapkan. Mana yang paling kuat di antara tentara-tentara setan, dipersiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Jangan sampai menerima perintah sholat. Oleh sebab itulah Iblis sebagai jin terkuat dan dari golongan setan, ya, setan terkuat dari golongan jin, terbalik. Namanya Iblis, dipersiapkan. Di situ banyak kejadian-kejadian aneh. Nabi melihat seorang tua yang berdandan cantik jelita. Itu siapa? Kata Jibril alaihissalam, itulah gambaran dunia yang sudah tua dengan perhiasan-perhiasannya. Banyak umatmu yang lupa dengan perhiasan-perhiasannya. Dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan tidaklah kehidupan dunia hanya senda gurau dan tipuan belaka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian setelah itu beliau menemukan seorang kelompok manusia yang ada sup daging yang nikmat di hadapannya, tetapi yang dimakan adalah sup yang ada ulet-uletnya. Yang
Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa seperti itu Jibril? Kenapa kau bodoh sekali orang itu? Kenapa yang dinikmati adalah makanan yang haram, sementara yang halal yang nikmat di depannya tidak dia nikmati? Ini gambaran dari umatmu wahai Muhammad, nanti di akhir zaman memiliki suami yang sah, memiliki istri yang sah, tetapi dia lebih menikmati yang haram, alias SMS, selingkuh makin semarak. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Terjadi tidak Bapak Ibu? Terjadi tidak? Terjadi. Kemudian tidak lama dari perjalanan itu sekelompok manusia diikat oleh lidahnya sendiri sampai ke ujung kakinya. Lalu dipotong-potong lagi, diikat lagi, dipotong-potong lagi. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok dari umatmu yang banyak berbicara tentang kebenaran, tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Dan banyak di antara umatmu juga yang membicarakan aib dan kejelekan saudaranya. Dia nikmat membicarakan aib tersebut. Ini peristiwa Mi'raj baik. Jadi jangan heran ketika ada orang naik ke masjid kemudian merasa paling benar. Melihat orang-orang yang naik di masjid itu orang-orang yang salah. Karena memang beginilah gambaran baginda Rasul menerima perintah salat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini jelas dijelaskan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ya, juga di dalam Sunan At-Tirmizi dan Abu Daud tentang kisah Mi'raj ini. Berjumpa dengan siapa? Yang pertama dengan nenek moyang kita semua, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika melihat ke sebelah kanan, Nabi Allah Adam tersenyum, dan ketika mengarah kelihatannya ke sebelah kiri, Nabi Allah Adam menangis sejadi-jadinya. Lalu Rasul bertanya, kenapa bisa seperti itu, wahai bapak para manusia? Ya Muhammad, aku bersedih melihat sekelompok umat manusia dari anak keturunanku dimasukkan ke dalam neraka, dijebloskan ke dalam neraka. Makanya aku menangis sejadi-jadinya. Tetapi ketika aku memandang ke sebelah kanan, aku melihat sekelompok di antara mereka dimasukkan ke dalam surga yang nikmatnya tiada tara. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Surga yang mata tidak mampu melihatnya, telinga tidak mampu memandangnya, dan tidak mampu terbersit dan dibayangkan oleh hati. Ya, kalau ibu membayangkan seperti di dalam surah Al-Baqarah, tajri min tahtiha al-anhar, maka mungkin sesaat yang kelihatan. Ya, ibu-ibu yang sedang mandi dia ingat itu. Mungkin begini rumah surga katanya kan? Tapi sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan tafsir Quran bis Sunnah. Al-Quran dipertegas oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian naik ke langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Isa dan Yahya. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Di langit yang keenam berjumpa dengan Musa. Dan terakhir di langit yang ketujuh berjumpa dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul, yaitu Ibrahim alaihi salam, yang kita baca sholawat Ibrahimiyah sebagai salah satu rukun di dalam sholat. Kemudian sampai di langit yang ketujuh, Nabi Allah Musa alaihissalam
supaya tidak kotor. Sedangkan Rasul tidak ada satupun dari pakaian yang dipakai dari Masjidil Haram yang dilepas sama sekali. Bapak Ibu rahimahumullah. Sebab apa? Jangan lepas wahai Muhammad, kata Allah, semua yang ada pada dirimu rindu diinjak olehmu. Bapak Ibu rahimahumullah. Inilah yang membuat salah seorang imam, namanya Imam Malik bin Anas, seorang ulama fikih yang kaya raya, tinggal di Madinah Al-Munawwarah, memiliki kendaraan namanya dokar. Kalau bahasanya itu apa namanya di film Susana itu, ya, ada kendaraan yang pakai kuda itu, kereta kencana dari emas. Tidak pernah dia pakai seumur hidupnya, Bapak Ibu. Kenapa? Dia malu karena di bawah tanah Madinah itu ada jasad manusia yang paling mulia, Shahibul awwalin wal akhirin, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Jibril sudah tidak boleh lagi naik ke atas karena tidak diundang. Ya ibaratnya Bapak Ibu, ada di anggota BPR ini diundang Pak Prabowo, jangan coba-coba masuk istana kalau tidak ada undangan, diusir tidak. Silakan, bagaimana Pak Kamil? Jangan coba-coba masuk. Kenapa Jibril tidak boleh masuk? Karena dia tidak ada undangan. Yang hanya ada undangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah istimewanya perintah sholat. Sebab siapa yang sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya lebih tinggi daripada kemampuan para malaikat, maka derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Umat Rasul Muhammad SAW yang memiliki kualitas sholat sesuai dengan sholat Rasul SAW, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Kalau malaikat, Bapak Ibu, la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun, disuruh sujud sampai sekian ribu tahun, sujud saja dia. Ya, disuruh rukuk sampai mati dia rukuk, kan gitu. Tapi kalau kita tidak bisa, kita dibekali dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sifat kebinatangan, ada sifat malaikat, ada akal, ada nafsu. Manusia yang dipimpin oleh nafsunya, dia lebih kejam daripada binatang. Betul tidak? Manusia yang dipimpin oleh akalnya, dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi derajatnya dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diskusi dengan Nabi Allah Musa di langit yang ke-6, turun naik sampai 9 kali. Angka 9 ini dia keramat ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya 50 waktu. Waktu sholat yang pertama itu 50 waktu. Dan bisa kita bayangkan kalau 50 waktu. Yang kasihan kan pengantin baru buka jilbab atau buka mukena sudah azan, belum buka yang lain. Anak sekolah baru buka sepatunya, pakai kakinya udah azan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun 5 waktu 17 rakaat sehari semalam, pahalanya tetap 50 waktu. Bagaimana cara menghitungnya? 1 waktu sholat dilipat gandakan 10 kali 5, 50. Subhanallah, hanya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak juga yang tidak menghiraukannya, apalagi tentang urusan dunia. Mana ada kita kayak di Madinah? Ibu bapak yang pernah umroh, lihat bagaimana di Madinah, Mekah dan Madinah terutama terlihat betul bagaimana toko tidak ditutup. Begitu azan, semua berbondong-bondong lari ke Masjid Nabawi. Dan Ibu
Bedanya Mekah dan Madinah beda. Kalau di Mekah sering kita dengar orang teriak-teriak, betul kan? Keras-keras suaranya. Apa pernah ibu bapak mendengar orang keras suaranya di Madinah? Tidak pernah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka semua dijaga oleh Allah. Malu ada. Siapa? Suri tauladan yang terbaik di atas dunia ini, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini beda. Kemudian sholat mengajarkan kita apa Bapak Ibu? Mengajarkan kita disiplin. Sholat mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tata krama. Sholat mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita bagaimana cara patuh kepada pemimpin. Sholat mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita bagaimana supaya memberikan kesejukan, memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Maka kita butuh sholat jasad dan sholat roh. Apa itu sholat jasad? Kita bersihkan jasad kita terlebih dahulu dengan air wudhu, betul tidak? Kita pastikan pakaian kita terhindar dari hadas dan najis, betul tidak? Kita pastikan bahwa pakaian yang kita pakai adalah suci, tidak terkena hadas dan najis. Kita pastikan wudhu kita sah, baik itu rukun dan syaratnya. Lalu kita mendirikan sholat. Tapi ada juga di antara kita yang lupa rakaat sholat. Miris. Ayo. Kenapa? Kapan kita lupa rakaat sholat? Di saat kita sholat sendiri. Makanya orang-orang yang sholat berjamaah itu apa namanya? Apa panggilannya? Hayya 'alal falah. Wahai para orang-orang yang menjadi pemenang, mari menuju kemenangan. Kemenangan apa? Keberuntungan yang abadi. Siapa? Mereka yang tunduk taat di hadapan Allah dalam sholat. Karena yang paling dicintai Allah di antara ibadah-ibadah yang banyak ini, salah satu di antaranya adalah as-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu. Kecuali ada kegiatan. Ya kadang-kadang orang kegiatan, mohon maaf, apa istilahnya itu? Kalau kita gunakan sholat, Bapak Ibu, kemudian kita sholat man sholla, ya, bil jama'ati. Siapa-siapa di antara kita sholat secara berjamaah akan mendapatkan beberapa keutamaan, di antaranya la yaqtubul faqra fid dunya, tidak akan dijadikan orang susah di dunia. Ada kita lihat orang Arab miskin. Ada kita lihat orang Qatar itu ini, ya. Piala Dunia 2022, apa yang membuat orang menarik? Apa yang membuat orang masuk Islam? Sholat. Apapun kegiatan di lapangan, kalau sudah azan berkumandang, pegawai-pegawai, tukang sapu, tukang kebersihan, semuanya meninggalkan kegiatannya, lalu semuanya menghadap kiblat sholat 5 waktu. Ini kan yang membuat dunia terkagum-kagum, betul tidak? Ya, terkagum-kagum dunia sebab apa? Sebab sholat. Orang musuh Islam, orang-orang yang menjadi musuh Islam tidak akan pernah takut kepada Islam kalau sholat 5 waktu kita belum seramai sholat Jumat. Tidak akan takut mereka. Bapak Ibu, kalau belum tahu bagaimana kisah seorang pemuda umur 13 tahun, ada di riwayat yang umur 14 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih, bisa merebut kota, satu kota namanya kota Konstantinopel, yang kita tahu namanya Istanbul di Turki, ya, direbut dari tangan siapa? Tangan penjajah Persia
sholat, memperbaiki sholat mereka, baru dia perbaiki tentara-tentara. Saya sering mendengar cerita-cerita, ini bukan cerita-cerita buatan Bapak Ibu. Ya. Jadi karomah yang masih tersisa di dunia ini, doa ibu kita. Banyak tentara-tentara yang tugas di Papua itu tidak, mohon maaf, tidak pernah kena dengan tembakan. Bahkan mohon maaf, pernah kena tembakan, tetapi ada saja sesuatu yang bisa menggagalkan dia dari terluka. Salah satu doa ibunya. Yang kedua, apa pesan ibu ketika kita merantau? Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekarang kita yakin tidak sholat ini adalah sesuatu yang besar? Kita yakin tidak? Mari kita sama-sama gunakan sisa waktu kita yang tidak lama lagi ini untuk kita sama-sama memperkuat ibadah sholat. Jangan cari kebahagiaan yang lain, karena sudah jelas kita disuruh minta tolong untuk apa oleh Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam keadaan apapun kita hidup di dunia ini, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sifat sabar membuat kita tidak akan susah. Bu, bapak-bapak, saya tanya sekarang yang ada di masjid ini, kalau kita punya tabungan, kemudian mau memperbaiki rumah, tahan diri untuk tidak berhutang, kelihatannya sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Sulit, jujur dong. Sulit, betul nggak? Oh, nanti guru mati saya baru saya bisa menikmati. Sekarang masih hidup. Ini saya pernah tanya ibu-ibu nih, saya pengajian di rumah Bu Dewi, ada Bu Dewi nih, naik ke masjid. Di rumah Bu Dewi di sebelah sini di apa namanya, di Patayan, Muslimat, ya, ibu-ibu Muslimat. Saya tanya ibu-ibu itu, kadang-kadang siapa yang tidak sabar? Bapak-bapak. Ibu-ibu ditanya yang tidak sabar, bapak-bapak. Bapak-bapak ditanya siapa yang tidak sabar? Ibu-ibu. Kayak gitu. Kenapa kita tidak sabar? Sebab kita melihat milik orang lain. Betul tidak? Di dalam sholat ada tumakninah. Tumakninah itu berdiam sejenak agar sholat kita menjadi rapi, agar sholat kita menjadi sah. Tumakninah dalam kehidupan adalah sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan yang orang lain miliki. Betul? Sekarang kita ini kenapa bisa berutang? Ya, karena kita melihat orang lain miliki. Oke, jadi support. Tetapi kalau menjadi beban, makanya ada kata-kata itu yang viral di medsos, apa adanya? Lebih baik pakai motor lama dengan 1 juta kenangan daripada motor baru dengan 1 juta per bulan. Sulit atau tidak? Sulit. Kenapa? Karena kita berada di dunia. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya, dikatakan kan, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai kita menunaikan salat Jumat, kita diminta untuk bertebaran mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan kita diminta untuk banyak ingat kepada Allah agar kita beruntung. Maksudnya apa? Kalau kita berusaha seperti sholat, bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak gerakan? Bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak melihat ke kanan dan ke kiri? Bagaimana supaya kita menjaga supaya tidak kita garuk-garuk? Artinya
Inilah hakikat dalam sholat. Sholat mengajarkan apa? Kejujuran. Kalau kita masbuk, maka jangan malu-malu untuk kita nambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Kita masuk di rakaat kedua. Kalau kita jualan buah misalnya, jangan malu-malu sampaikan kalau ini buahnya kurang manis, yang ini agak manis. Ini harganya beda, ini harganya beda. Jangan campur yang manis dengan yang tidak manis. Pengen untung sekejap, tetapi tidak lagi dipercaya oleh orang. Mari kita sama-sama perbaiki kehidupan ini. Oh, tidak terlepas kita dari hal itu, betul. Tetapi alangkah indahnya kehidupan ini kalau kita gunakan pelajaran dan hakikat daripada sholat, kita gunakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada beban untuk kita. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hakikat yang kedua? Di saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa kan Bapak Ibu? Kita sama-sama belajar ya, supaya tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ketika Allahu Akbar, beban hidup yang ada pada diri kita muncul, kekesalan kita kepada orang lain muncul, sakit hati kita kepada tetangga muncul. Di saat apa? Di saat sholat. Kadang-kadang kita sholat untuk mendoakan orang supaya celaka. Betul tidak? Tidak banyak, tidak sedikit yang begitu. Sholatnya tetapi untuk orang lain celaka, tidak boleh. Kalau kita dizolimi, maka kita berdoa kebaikan kembali kepada kita. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, sholat mengajarkan kita kesabaran. Terutama tarawih ini. Sebentar lagi kita tarawih nih Pak Amir. Ya, kalau Pak Amir misalnya pakai ayat yang agak panjang, perlu pakai 11 rakaat atau 23? 11. Tapi panjang agak pelan kan, tidak cepat-cepat. Karena ada makmum kita yang sudah lingsir, ya, yang sudah pensiun. Harus diraih, itu tidak boleh. Kenapa? Sholat cepat itu juga tidak ada artinya. Ya, tidak apa-apa 11 yang penting pelan-pelan nikmati. Tapi apa tiba-tiba kalau agak panjang, apa di pikiran kita? Kolam. Apalagi pura-pura makanan yang belum habis kita makan. Ya, itu yang muncul. Ya, tapi nanti sampai rumah tidak ada lagi niat kita untuk makan. Di saat kita sholat itulah dia muncul. Maka bagaimana caranya? Illa ala khasi'in, tadi di ayat itu, kecuali orang-orang yang khusyuk. Satu, perbaiki wudu kita. Wudu kita. Yang kedua, perbaiki cara kita berwudu. Bagaimana cara memperbaiki wudu? Perbaiki niat. Jangan kayak orang dikejar setan, kita berwudu pelan-pelan. Nikmati air yang masuk ke muka kita. Nikmati air yang membasahi tangan kita. Sembari kita berdoa dalam hati, semoga dosa-dosa yang telah saya lakukan melalui muka, melalui mulut, melalui telinga, melalui tangan, melalui kaki, berpikir hal-hal yang jelek oleh kepala, ketika kita membasuh rambut, membasuh kepala, di saat itu kita berniat semoga Allah menggugurkan dosa seperti jatuhnya air bekas wudu yang kita lakukan itu. Itulah hakikatnya dalam sholat,
wudhu itu dalam fikih tidak diterima. Wudhu yang sudah jatuh ke tanah itu tidak diterima lagi kalau dia kena. Karena apa? Itu air mustakmal namanya. Sudah kepake. Artinya apa? Semua harus sudah diperbaharui. Mulai dari niat, mulai dari pakaian, mulai dari wudhu kita pastikan tidak ada hadas dan najis di dalam. Ya Habibi,